Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Malika Rahmani dari kelas 7D ingin mempresentasikan tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus dan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. 1. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, berdiri sebuah dinasti yang disebut Bani Umayyah. Pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf. Muawiyah menjadi khalifah pertama di Bani Umayyah. Ibu kotanya adalah Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini, bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada peristiwa Siffin, akan tetapi ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati. Dia mampu memainkan peranan sebagai administrator yang bijaksana. Muawiyah bin Abu Sufyan berpengalaman dalam politik. Ia pernah menjadi seorang pemimpin pasukan untuk menaklukkan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Muawiyah juga pernah menjabat gubernur Syam. Ahli sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus. Di antaranya, 1. Muawiyah bin Abu Sufyan, 2. Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan, 3. Muawiyah bin Yazid, 4. Marwan bin Hakam, 5. Abd al-Malik bin Marwan, 6. Al-Walid bin Abd al-Malik, 7. Sulaiman bin Abd al-Malik, 8. Umar bin Abd al-Aziz, 9. Yazid bin Abd al-Malik, 10. Hisham bin Abd al-Malik, 11. Al-Walid bin Yazid, 12. Ibrahim bin al-Walid, 13. Marwan bin Muhammad. 2. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Bidang yang dikembangkan diantaranya adalah pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. A. Pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaannya yang luas terbagi pada beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur yang disingkat oleh khalifah. Beberapa orang khatib, sekretaris, mendampingi gubernur. Seorang hajib, pengawal dan kepala rumah tangga istana, sahib al-khoroj, pejabat pendapatan, sahib al-syurtah, pejabat kepolisian, dan kadi, hakim atau kepala keagamaan. Lembaga Al-Khatib terdiri atas Khatib Al-Rosail, Sekretaris Negara, Khatib Al-Khoroj, Sekretaris Pendapatan Negara, Khatib Al-Jund, Sekretaris Militer, Khatib Al-Syurtah, Sekretaris Kepolisian, dan Sekretaris Kadi Panitera. Para khatib memiliki tugas untuk mengelola administrasi negara secara rapih dan baik untuk mewujudkan kemaslahatan. Selain itu, dalam pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa diwan atau departemen, yaitu 1. Diwan Al-Rasail, departemen yang mengurusi surat-surat negara dari khalifah kepada gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur. 2. Diwan Al-Khatam, lembaga yang meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan yang dikirim ke daerah. 3. Diwan Al-Khoroj, departemen yang mengelola pendapatan negara. 4. Diwan Al-Barid, layanan pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah. 5. Diwan Al-Jun, lembaga pertahanan yang bertugas mengorganisasi militer. B. Hukum. Al-Qoda, Al-Hisbah, dan Mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qoda sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang kadi. Masalah kriminal yang perlu penyelesaian ditangani oleh Al-Hisbah. Badan Al-Mazalim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi. C. Sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini.
begitu pula terhadap negara taklukan. Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. D. Ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basrah di Teluk Persia, begitu pula Aden. Perekonomian yang dibangun menjadi salah satu pilar utama di Bani Umayyah. Ekonomi yang mapan mampu mendorong terbentuknya bangunan masyarakat Muslim yang rapi, khususnya pada aspek kerukunan antar umat beragama. E. Keagamaan. Kehidupan masyarakat pada masa ini dipengaruhi oleh Islam. Fanatisme bangsa Arab dipandang efektif dalam membangun negara Islam. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah ini. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. F. Pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini ilmu-ilmu non-keagamaan belum begitu menonjol. Penerjemahan buku-buku dari bahasa non-Arab belum memiliki arti yang penting. Tradisi Arab dengan produk syair lebih menonjol dibandingkan tradisi ilmiah. Pendidikan Islam telah dikembangkan pada pola yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Adapun beberapa cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah sebagai berikut. 1. Ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid. 2. Abdullah bin Abbas dan Atta bin Rabah adalah orang pertama yang mendalami buku fikih di Mekah. 3. Zaid bin Sabit adalah sekretaris Nabi Muhammad dalam menuliskan wahyu. 4. Hasan al-Basri, Ibn Syihab al-Zuhri, dan Abdullah bin Mas'ud adalah tokoh otoritatif dalam bidang hadis. 5. Al-Akhtal dikenal sebagai penyair istana. Kita dapat memetik pembelajaran penting pada penjelasan tadi, antara lain 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencontoh semangat menuntut ilmu. 3. Mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. 4. Menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. 5. Memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. 6. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. 7. Mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. 8. Menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.